Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat XBIM. Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas soal aritmatika sosial. Sebelum memulai, kalian persiapkan alat tulisnya. Alangkah baiknya, berdoa dulu ya. Ready? Let's go! Soal nomor 1, sebuah dealer motor membeli sebuah motor bekas dengan harga Rp14.500.000 dan dijual kembali dengan harga Rp16.965.000. Tentukan A. Keuntungan dealer motor tersebut, B. Persentase keuntungan. Penyelesaian. Kita tulis diketahui. Harga beli kita singkat HB sama dengan Rp14.500.000. Lalu harga jual kita singkat HJ sama dengan Rp16.965.000. Yang ditanya, yang pertama keuntungan, berarti kita singkat U. Lalu yang kedua persentase keuntungan kita singkat PU. Jawab. Untung adalah harga jual kita kurangkan harga beli. Jadi U sama dengan HJ kita kurangkan dengan HB. Rp16.965.000 kita kurangkan dengan Rp14.500.000. Hasilnya adalah Rp2.465.000. Lalu kita buat kesimpulan. Jadi keuntungan dealer motor tersebut adalah Rp2.465.000. Selanjutnya yang B, kita cari persentase keuntungan PU sama dengan U per HB kali 100%. Lalu kita masukkan bilangannya. Untuk untung, lalu kita bagikan dengan HB-nya, nilai HB, lalu kita kalikan 100%. Dari sini kita bisa menembak, menyoret nilai nolnya. Berarti 2.465 kita bagikan 145, hasilnya adalah 17%. Yang terakhir kita tulis kesimpulannya. Jadi persentase keuntungan sebesar 17%. Mudah ya, silahkan kalian pahamin. Soal nomor 2, Astuti membeli handphone seharga Rp3.200.000. Sebulan kemudian ia menjual handphonenya dengan harga Rp2.800.000. Berapakah persentase kerugian yang dialami Astuti? Penyelesaian. Diketahui
HB sama dengan Rp3.200.000. HJ sama dengan Rp2.800.000. Ditanya PR, persentase kerugian. Jawab, sebelum mencari PR, kita harus mencari R dulu ruginya. R sama dengan HB dikurang HJ. Kita masukkan nilainya 3.200.000, kita kurangi dengan 2.800.000. Hasilnya adalah 400.000. Selanjutnya PR sama dengan R per HB kali 100%. Kita masukkan nilai R-nya 400.000 dibagi nilai HB-nya 3.200.000 kalikan 100.000. Langkah selanjutnya kita bisa coret angka nolnya. Berarti 400 dibagi 32 adalah 12,5%. Jangan lupa kesimpulannya. Jadi, persentase kerugian yang dialami Astuti adalah 12,5%. Mudah ya. Soal nomor 3. Pak Faisal menjual kebun dengan harga Rp231.250.000. Jika dari hasil penjualan ia menginginkan keuntungan 85%, maka berapa harga pembelian dari kebun tersebut? Penyelesaian. Diketahui HJ sama dengan Rp231.250.000. PU-nya sama dengan 85%. Ditanya HB. Jawab. Dari soal ini kita akan menggunakan rumus HB sama dengan buka kurung 100 kali HJ tutup kurung bagi buka kurung 100 ditambah PU tutup kurung. Lalu kita memasukkan nilainya, HJ-nya nilainya kita masukkan. Lalu kita masukkan nilai PU 85. Dari sini kita operasikan perkaliannya. Lalu dibagi 185. Hasilnya adalah 125 juta. Langkah terakhir kita buat kesimpulan. Jadi, harga pembelian dari kebun tersebut adalah 125 juta rupiah. Rumus ini kalian bisa dapatkan dari materi yang lalu. Soal nomor 4. Pak Detarjo membeli seekor kambing dengan harga Rp1.400.000. Setelah beberapa bulan dipelihara, ia akan menjual kambing tersebut. Jika Pak Detarjo mengharapkan keuntungan 65%, maka berapa harga jual kambingnya? Penyelesaian. Dari soal kita tulis diketahui.
Yang pertama, HB sama dengan Rp1.400.000. Lalu PU-nya sama dengan 65%. Ditanya HJ. Jawab. Dari soal ini kita akan menggunakan rumus HJ sama dengan buka kurung 100 ditambah PU tutup kurung dikali HB tutup kurung dibagi 100 sama dengan, kita masukkan ya nilainya, 100 ditambah PU-nya 65 tutup kurung dikali 1.400.000 tutup kurung dibagi 100. Setelah itu kita operasikan 165 kita kalikan 1.400.000 lalu dibagi 100. Hasilnya yaitu 231 juta dibagi 100. Lalu hasilnya 2.310.000. Yang terakhir kita tulis kesimpulannya ya. Jadi harga jual kambing sebesar Rp2.310.000. Rumus ini kalian bisa dapatkan dari penjelasan materi sebelumnya. Soal nomor 5. Seorang pedagang menjual barangnya dengan harga N rupiah. Dengan penjualan tersebut, ia memperoleh keuntungan Rp225.000 atau 40% dari modalnya. Tentukan nilai N. Penyelesaian diketahui U sama dengan Rp225.000, PU-nya sama dengan 40%. Ditanya HJ. Jawab. Sebelumnya kita harus mencari dulu nilai HB, yaitu dengan rumus PU sama dengan U per HB kali 100%. Kita ubah lagi, U sama dengan PU dikali HB. U-nya kita isi ya, 225.000. PU-nya 40/100, kita kalikan HB. Nah, HB-nya ini yang akan kita cari. Kita operasikan 225.000 tetap sama dengan 0,4 HB. HB sama dengan 225.000 kita bagikan 0,4 sehingga HB sebesar 562.500. Selanjutnya kita cari HJ atau nilai N, yaitu berarti HB kita tambahkan dengan U. Kita isi ya, HB-nya itu 562.500, kita tambahkan untungnya 225.000. Hasilnya 787.500. Selanjutnya jangan lupa ya, kita tulis dulu kesimpulannya. Jadi harga jual atau nilai N
adalah Rp787.500. Silakan kalian pahamin dulu ya. Soal nomor 6. Alif membeli mobil bekas seharga Rp65 juta. Kemudian mengeluarkan biaya perbaikan Rp7 juta. Setelah beberapa waktu, mobil itu dijual dengan harga Rp95.760.000. Tentukan persentase keuntungan yang diperoleh Alif. Penyelesaian kita tulis diketahui HB sama dengan Rp65 juta. Biaya perbaikan sama dengan Rp7 juta. HJ sama dengan Rp95.760.000. Yang ditanya PU-nya. Jawab. Mula-mula kita mencari untungnya dulu. U sama dengan HJ, kita kurang HB, kita kurang lagi biaya perbaikan. Kita masukkan aja ya nilainya masing-masing. Nilai HJ, nilai HB, dan nilai biaya perbaikan. Kita hitung hasilnya Rp23.760.000. Lalu kita bisa mencari PU sama dengan U per HB, kita kalikan 100%. Kita masukkan U-nya. HB-nya ini karena di sini ada biaya perbaikan, jadi HB-nya ini harus kita masukkan juga biaya perbaikannya. Jadi HB kita tambahkan dengan biaya perbaikan. Terus kita kalikan 100%. Kita operasikan ya. Yang 65 juta ditambah 7 juta berarti 72 juta. Terus kita kalikan 100%. Dari sini kita bisa menyederhanakan dengan menembak. Berarti 2.376 kita bagi 72, 33%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh Alif sebesar 33%. Kalian pahamin dulu ya. Soal nomor 7. Seorang pedagang menjual roti rasa keju sebanyak 250 bungkus dengan harga Rp4.000 tiap bungkus. Ternyata pabrik roti memberikan rabat 12% kepada pedagang roti tersebut. Tentukan jumlah uang yang diterima oleh pedagang tersebut. Penyelesaian. Kita tulis dulu diketahui
Banyak roti sama dengan 250 bungkus. Harga per unit Rp4.000. Rabatnya sama dengan 12%. Ditanya jumlah uang yang diterima oleh pedagang. Jawab. Yang pertama, kita harus mencari harga keseluruhan. Berarti kita masukkan nilai banyak roti, kita kalikan dengan harga per unitnya, yaitu 250, kita kalikan 4.000, sama dengan 1 juta. Selanjutnya, kita mencari jumlah uang yang diterima oleh pedagang. Nilai rabat kita kalikan dengan harga keseluruhan, yaitu 12/100, kita kalikan 1 juta. Kita bisa sederhanakan, kita tembak. Ya, kita coret ya. Hasilnya adalah 120.000. Jangan lupa kita tulis kesimpulannya. Jadi, jumlah uang yang diterima oleh pedagang sebesar Rp120.000. Mudah ya. Nomor 8. Toko Super Bazar memberi diskon 35% untuk setiap pembelian barang. Verlinda membeli tas seharga Rp450.000 dan jaket dengan harga Rp325.000. Tentukan. Yang A, jumlah uang yang harus dibayar Verlinda. Yang B, jika Verlinda membayar 11 lembar uang 50 ribuan, maka berapa uang kembalian yang diterimanya? Penyelesaian. Kita tulis dulu diketahui. Besar diskon sama dengan 35%. Harga beli untuk tas sama dengan Rp450.000. Untuk harga beli jaket sama dengan Rp325.000. Ditanya, yang pertama jumlah uang yang harus dibayar Verlinda. Yang kedua, berapa uang kembalian yang diterima? Verlinda jika membayar 11 lembar
uang 50 ribuan. Jawab A. Kita harus menotalkan dulu ya belanjaan Verlinda. Jadi total belanjaan Verlinda sama dengan 450.000 ditambah 325.000. Karena Verlinda beli tas sama jaket ya, kita totalkan 775.000. Selanjutnya kita menghitung besar diskon. (35/100) kita kalikan 775.000 sama dengan 271.250. Lalu jumlah yang harus dibayar sama dengan 775.000 kita kurangkan 271.250. Kita operasikan menjadi 503.750. Jangan lupa buat kesimpulan ya. Jadi jumlah uang yang harus dibayar Verlinda adalah Rp503.750. Selanjutnya yang B, jumlah kembalian sama dengan, karena 50 ribuannya ada 11, maka menjadi 550.000. Lalu kita kurangkan dengan total belanjaan 503.750. Hasilnya adalah 46.250. Kita tulis kesimpulannya ya. Jadi uang kembalian yang diterima Verlinda sebesar Rp46.250. Silakan kalian pahamin ya. Soal nomor 9. Toko elektronik memberikan diskon sebesar 13% setiap pembelian barang. Bujihan membeli TV dengan harga Rp3.900.000 dan kulkas harga Rp4.500.000. Tentukan jumlah uang yang harus dibayar Bujihan. Penyelesaian. Kita tulis diketahui besar diskon sama dengan 13%. HB TV sama dengan Rp3.900.000. HB kulkas sama dengan Rp4.500.000. Ditanya jumlah uang yang harus dibayar Bujihan.
Jawab. Kita harus menotalkan dulu ya. Berarti total belanjaan sama dengan HB TV kita tambahkan HB kulkas. Berarti 3.900.000 ditambah 4.500.000. Totalnya yaitu 8.400.000. Selanjutnya kita cari besar diskonnya. Besar diskon sama dengan 13/100. Kita kalikan 8.400.000 rupiah. Sama dengan, kita coret dulu ya. Ya, hasilnya adalah 1.092.000. Lalu kita cari jumlah yang harus dibayar. Sama dengan 8.400.000 kita kurangkan dengan 1.092.000. Hasilnya adalah 7.308.000. Angka terakhir kita tulis kesimpulannya. Jadi, jumlah uang yang harus dibayar Bu Jihan adalah Rp7.308.000. Lebih mudah ya dari soal sebelumnya. Soal nomor 10. Pak Doni membeli sekarung rambutan dengan berat kotor 1 kuintal dengan tara 7% dari keseluruhan. Tentukan yang A berat taranya, B berat netonya. Penyelesaian. Diketahui berat kotor itu berarti bruto sama dengan 1 kuintal. 1 kuintal berarti 100 kg. Taranya 7%. Ditanya A berat tara, yang B berat neto. Jawab. Yang A tara sama dengan 7/100, kita kalikan dengan brutonya 100 kg sama dengan 7 kg. Jadi berat taranya sebesar 7 kg. Yang B neto itu berarti bruto kita kurangin dengan tara. Berarti brutonya sama dengan 100 kg, kita kurangin 7 kg. Hasilnya adalah 93 kg. Jangan lupa buat kesimpulan ya. Jadi berat netonya sebesar 93 kg. Mudah ya untuk soal ini. Sekian dulu pembahasan materi aritmatika sosial. Untuk melihat pembahasan ini secara jelas dan detail, kalian bisa melihat website yang ada di deskripsi. Akan ada video kelanjutan dari pembahasan materi aritmatika sosial dan pembahasan dari materi-materi lainnya.
Kalian bisa klik subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan melihat video lainnya. Jika kalian suka dan mengapresiasi video ini, kalian bisa klik like. Silakan komen untuk kritik dan saran yang membangun. Jangan lupa share ya di media sosial kalian, agar video ini semakin meluas dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.